Gimana? Mas Fajar, apakah kita tunggu dulu? Mbak Lucy, baru 37 nih. Pegawai kita berapa sih? Kalau seluruhnya 46, Pak. Nggak tahu kemana yang lain nih. Lantai satu kemana semua? Lantai satu itu Pak, Mbak Septa, Wahyu sama Rizka tadi kemana? Jenguk jenguk Mas Andi Pak, nyampaikan donasi. Nggih. Tuh, ya udah gampang tiga. Terus nggih Mbak Baru tiga. Puji. Ini baru 38. Plus teman-teman PKL kan Oh, semua ikut nih. nggih Mbak Rini tadi ini Pak, Mbak Lili ke PLU apa Pak? Ajar bisnis koperasi tadi Pak, LMKM nggih. Itu juga saya. Nggih, nggih Pak. Jadi ada 5 orang lantai satu ya Pak. Ini belum tergabung. Mas Fajar, lantai tiga berapa orang yang nggak ada Mas Fajar? Lantai 3 minus Mas Ari, Pak. Yang Oke, lainnya sudah oke, lengkap. oke. Lengkap. Nggih plus 6 Pak, lantai satu ngapun sama norma masuk cuti. Mbak Nok kemana Mbak Nok? Tolong infokan anak PKL untuk ikut semua.
Lantai 3 lampu mati, Pak. Mati lampu, Mas. Sudah nyala lagi, Pak. Hmm. Bisa, apa boleh dimulai sekarang? Ya, silakan. Izin saya mulai nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS Kota Surabaya, Bapak Dr. Arif Chandra Setiawan, SST MSI, yang kami hormati narasumber kita pada Jumat kali ini, serta yang kami banggakan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka acara rutin kita di akhir pekan, yaitu Sharing Knowledge Antar Kita atau WSKAK, dengan mengusung tema di balik angka inflasi Kota Surabaya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada guru sekaligus tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita semua tergolong dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada Jumat kali ini kita akan membahas mengenai isu yang sangat penting dan berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu inflasi Kota Surabaya. Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang kita ketahui, Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi di Jawa Timur juga tidak luput dari dampak inflasi. Dilansir dari Berita Resmi Statistik atau BRS BPS Kota Surabaya, pada Juli 2024 ini terjadi inflasi year on year Kota Surabaya sebesar 2,20% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 106,52%. Bagaimana penjelasannya, apa penyebab dan dampaknya, serta apa saja upaya penanggulangan inflasi di Kota Surabaya tercinta, insya Allah akan kita pahami lebih dalam pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara inti, marilah kita simak bersama sambutan dan arahan dari Kepala BPS Kota Surabaya, serta berkenan membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Dr. Arif Chandra Setiawan, SST MSI, waktu dan ruang disilakan. Terima kasih, Mbak Lucy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya di siang hari ini kita bisa melakukan kegiatan sharing knowledge antar kita, ya, yang biasa kita lakukan atau kita laksanakan setiap hari Jumat. Saya mohon semuanya fokus dulu, tidak ada pergerakan yang lain karena akan saya sampaikan sesuatu untuk semuanya. Saya minta tolong sebentar. Tolong aktivitas di stop dulu yang lain. Saya minta izin 5 menit saja untuk saya akan sampaikan sesuatu. Teman-teman, barusan beberapa menit yang lalu saya dapat informasi dari istrinya Mas Ari. Mas Ari tadi pagi itu kan izin sama saya
jam 8 untuk ke sekolahnya anaknya. Kemudian jam 10.30, Mas Ari WA lagi ke saya, bagian perut bagian bawahnya nyeri sekali sampai pinggang belakang. Dan kemudian beliaunya atau Mas Arinya ke klinik Harisma Medika. Kemudian barusan sekitar jam 12.40-an ya, istrinya Mas Ari WA saya. Dan mohon izin Mas Ari nggak bisa kembali ke kantor, apalagi harus ikut Mbak Puji katanya. Jadi yang diberatkan sebenarnya Mbak Puji ini. Untuk ke mana? Ke Tenggilis. Beliaunya langsung opname ke rumah sakit RSI Ahmad Yani. Jadi dari saya kemudian saya tanya info dokter sakit apa. Diagnosanya sakit radang usus buntu atau infeksi saluran kencing, masih menunggu USG nanti jam 5 sore. Jadi barusan di foto rongsen dada. Jadi teman-teman, ini saudara kita, ya saya minta tolong ayo semua kita berdoa, meskipun berbeda keyakinan, kita baca surat Al-Fatihah yang yang sama etis, monggo sesuai dengan agamanya, ya. Sama-sama kita mohon izin teman-teman semua, 2 orang sudah kita sakit nih, nggak tahu apakah memang kebetulan atau bagaimana, ini kita sedih jadinya gitu. 2 orang putra terbaik kita sakit sekarang ini langsung masuk rumah sakit. Saya minta tolong semuanya, tolong untuk aktivitasnya di stop dulu. Kita berdoa, baca surat Al-Fatihah bagi Mas Ari, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Selesai, teman-teman, ya. Nanti ini fotonya dikirim ke saya, Mas Ari sedang diinfus, sudah langsung masuk, nggak tahu dimasukkan di UGD-nya. Kemudian nantilah kita tengokin seperti apa, jam 5 sore baru di USG ininya seperti apa, diagnosanya seperti apa, kita belum tahu. Ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Saya bilang sampaikan ke Bu Ari, senantiasa kita berdoa dan tidak ada yang serius. Mudah-mudahan, insya Allah. Baik, itu pengantar saya teman-teman. Sekarang kembali lagi ke SKAK ya. Jadi untuk SKAK ini saya minta ya teman-teman semua itu belajar. Jadi untuk belajar SKAK, untuk belajar inflasi, maaf, inflasi yang sekarang ini itu sangat seksi bagi pemerintah daerah. Karena sangat seksi, maka tiap bulan pemerintah daerah itu ketir-ketir. Sehingga setiap minggu kontak ke saya kira-kira yang bisa diintervensi, terutama Bapokting, untuk komoditas-komoditas yang penting, bahan pokok penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat level bawah, bagi pemerintah kota itu melakukan minta apakah ada kenaikan atau tidak. Oleh karena itu juga teman-teman saya minta belajar serius. Siapa tahu Mas Fajar sebentar lagi menjadi kepala kabupaten kota atau kepala di luar Jawa, nggak mungkin di Jawa. Kemarin Mas Fajar juga boleh Pak kalau misalkan di Papua gitu ya Mas Fajar ya. Jadi kalau Mas Fajar nanti sudah kepala Papua atau kepala Kalimantan atau kepala Sumatera ya, nanti saya minta cari gantinya, dan teman-teman semua di sini saya minta tolong semuanya itu wajib hukumnya atau bisa untuk menggantikan Mas Fajar. Kemudian untuk teman adik-adik magang ya, adik-adik magang, jika ada nanti kita lakukan sharing knowledge ini supaya bermanfaat juga menambah pengetahuan. Jika ada tugas akhir, akan saya minta tugas akhirnya laporan atau bagaimana, teman-teman bisa
teman-teman magang itu bisa mengetahui seperti apa sih inflasi itu. Dan kemudian yang untuk teman-teman saya ya, saudara-saudara saya yang lainnya, selain tadi nanti jika menggantikan Mas Fajar, ada juga minimal ke depannya jika ada konsultasi statistik, ada pojok statistik, statcall, maupun pembinaan statistik sektoral, jika diminta inflasi itu apa, kita semua paham. Nggak lama kok, sebentar kok ini. Jadi saya minta tolong fokus kita semua apa, memperdalam inflasi itu apa. Kemiskinan besok mungkin apa. Itu kan yang seksi-seksi itu. Yang setiap TPT itu bagaimana. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Bila itu Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Arif atas sambutan dan arahannya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah wawasan dan semangat kita semua untuk belajar pada siang hari ini. Lupa juga kita doakan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Mas hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan lancar dan mendatangkan keberkahan, marilah sejenak kita menundukkan hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke acara inti, kami mohon izin untuk melakukan pengambilan tangkap layar bersama. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengaktifkan kamera. Baik, tangkap layar kita mulai di layar pertama. Layar kedua. Layar terakhir. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita masuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, beruntung sekali kita dapat menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Fajar Suhairi, SE MSE, lahir 38 tahun yang lalu di Surabaya, seorang statistisi muda sekaligus Ketua Tim Harga BPS Kota Surabaya, merupakan lulusan sarjana dan magister ekonomi dari Universitas Airlangga, sehingga tidak perlu diragukan lagi wawasan dan pengetahuannya seputar inflasi dan perekonomian tentunya. Baik, tidak perlu berlama-lama, kepada Mas Fajar, waktu dan ruang dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Lucy. Wah, saya disanjung gitu mumbul, Mus. Oke, saya coba share screen ya, teman-teman ya. Nggak bisa, nggak bisa, Mus. Nggak, nggak dapat izin. Oke, lanjut. Sudah jadi co-host Mas Fajar? Oh, sudah. Oke, bentar. Oke. Nah, tak simpen di mau. Gimana teman-teman? Apakah sudah terlihat di layarnya masing-masing? Guru. Belum. Si Roto Angel, Rek. Mau coba bismillah sih. Bismillah, Nah, bismillah. sudah tayang? Nah, udah. Oke. Oke. Alhamdulillah. Oke.
kita buat nyantai aja ya teman-teman ya. Kita kan sudah habis sholat Jumat, sudah makan kenyang tadi. Wah, Mas Kolis tadi sudah makan kenyang. Maka kita coba diskusi aja. Tadi teman-teman sharing knowledge kita, eh, tujuan dari ini kan kita saling saling berdiskusi, saling apa yang kita punya kita kita sampaikan di SKAK ini. Tujuan awalnya kan memang gitu. Mungkin bisa jadi nanti ke depannya bisa senior-senior saya seperti Pak Iqbal, Pak Jamal kan bisa memberikan seri knowledge juga. Bagaimana cara pengumpulan data yang efektif, kan pengalaman beliau sudah sangat kaya untuk menghadapi responden yang galak katanya gitu kan, katanya kan gitu. Jadi, di kesempatan kali ini teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, kita akan membahas tentang inflasi, di balik angka inflasi. Tiap bulan kita selalu disuguhkan dengan angka-angka inflasi yang alhamdulillah tiap bulan kita mereview semuanya bersama-sama tentang BRS yang akan terbit di bulan depannya. Oke, outline hari ini ada 4 yang saya bahas, yaitu apa itu inflasi, teori-teori inflasi, penyebab inflasi, terus bagaimana angka inflasi tercipta yang ada di BPS, terus memaknai angka inflasi itu sendiri. Teman-teman yang saya hormati, oke, mati, ampun, lantai 3, mati lagi listriknya. Jadi saya lanjutkan teman-teman, gimana? Yang lainnya bisa dengar? Lanjut ya. Oke. Jadi sebelum saya memulai acara, saya mengajak teman-teman untuk mengkosongkan gelasnya. Tadi di samping kanan ada saya buat ilustrasi, ada air dan gelas itu ya. Jadi ini mungkin eh, pelajaran bagi kita semua. Ada dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu selalu mengajarkan pada kita bahwa untuk menuntut ilmu itu harus menjadi gelas yang kosong agar ilmu itu bisa terserap dengan baik, tidak ada rasa lebih besar gitu. Nah, gitu. Jadi ada menuntut ilmu itu menjadi gelas yang kosong biar mendapatkan ilmu yang lebih banyak gitu. Gitu. Apakah Ibnu Abbas itu mungkin bisa di googling, Mas Hadiri yang ahlinya hadis bisa menggoogling siapa Ibnu Abbas itu. Oke. Apa itu inflasi? Kita langsung ke topik pembahasan. Apa itu inflasi? Inflasi itu kalau menurut Samuelson, nah Samuelson ini buku wajibnya saya waktu S1 dulu. Jadi di S1 dulu di makroekonomi bukunya Samuelson tahun 2021. Kemungkinan tahun ini masih ada di peredaran. Inflasi itu didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga harga secara umum, baik barang, jasa, maupun faktor-faktor produksi. Sedangkan kalau deflasi ini adalah kebalikannya. Oke, mungkin bisa memperkaya pendalaman di bukunya Samuelson tahun 2021. Mungkin kalau yang lebih terbaru bukunya Menkyu, saya waktu ngambil S2 dulu juga buku wajibnya Menkyu. Mungkin bisa dicari di Gramedia masih ada. Nah, apa itu inflasi? Saya bikin ilustrasi di sebelah kiri ya, teman-teman ya. Dengan tahun 98, ya teman saya yang seumuran saya mungkin Mas Hadiri atau Mbak Wulan atau Mas Kolis itu kayak tahun 98 itu dengan uang 100.000 yang gambarnya Pak Harto ya. Kita bisa dapat belanja itu banyak. Bisa macam-macam ya kan. Ada minyak, ada sembarang yang seperti saya ilustrasikan di sebelah kiri tahun 98. Tahun 2005 dengan uang 100.000 yang sudah gambarnya Pak Karno waktu itu 2005 kan sudah Pak Karno ya. Itu barang yang kita dapatkan berkurang. Tahun 2013 semakin berkurang. Nah, itu yang bisa menjadi ilustrasi di inflasi. Jadi kenaikan harga barang maupun jasa itu yang disebut inflasi. Mungkin di teman-teman kita yang tahun 80-an ya, yang lahir 80-an pernah mendengar ini lagu ini.
lagu. Lagu ini apa nih? Jadi gini, lagunya itu abang tukang bakso, mari sini, ayo kami Aku beli. mau Nah, iya, beli ayo aku mau beli. 5.000 Oke. perak yang banyak Ab- baksonya. Abang tukang cepatlah kemari, sudah tak tahan lagi. Zamannya Davan lagunya sudah 5.000 perak, Mas. Iya 500 dah. zaman kita. Dua Ya, ratus lagu pun kena perak, inflasi, Mas. Iya, satu Ya, mangkok lagu kena saja. inflasi, Mas. 200 perak yang banyak baksonya. Waduh, 200 perak zamannya Pak Harto itu sudah dapat beli beli bakso ya kan. Sekarang zamannya Bapak Kolis, bakso itu 15.000. Nah, itu mungkin ilustrasi dari inflasi. Terus bagaimana nasib uang nanti? Nah, dengan menyimpan uang di usia mungkin saudara kita Yusril ya menabung uang 20 tahun menjadi menjadi 30 juta kan buat nikah ya. Setelah usia ke depan 30 tahun uang 30 juta mungkin juga cuma buat DP gedung gitu. Mungkin sebagai motivasi pada saudara kita Mas Yusril bisa bisa mempercepat biar tidak terkena inflasi. Gitu. Saya lanjutkan. Nah, ini perkembangan inflasi Kota Surabaya 3 tahun terakhir. Nah, inflasi itu yang belajar inflasi mungkin bisa dibilang itu kayak pencatat sejarah. Oke. Di tahun 2021 itu kita mengalami bersama-sama COVID ya, teman-teman ya. Dengan adanya COVID, maka inflasi ini cukup rendah, itu di kisaran 1%. Kita tahu sendiri pada waktu COVID dulu terjadi banyak pembatasan, baik itu namanya apa, apa istilah ini? PNBP, apa jenenge? PSBB, ya, PSBB ada pembatasan PSBB yang akhirnya usaha-usaha itu harus harus jalan cuma setengah hari atau jam 9 harus tutup gitu kan waktu dulu kan kita ingat. Maka inflasi pada waktu itu cukup rendah. Itu membuktikan bahwa dahsyatnya dampak COVID terhadap daya beli masyarakat. Kita beranjak di tahun 2022, ini tahun pemulihan COVID. Tahun pemulihan COVID sudah lebih baik dari kondisi tahun 2021. Ekonomi sudah mulai bergerak. 2022 ditunjukkan dari grafik yang gambar warna merah ya teman-teman ya. Nah, oke itu. Tapi di tahun 2022 ini juga tantangan besar bagi perekonomian. Itu terjadi perang Rusia Ukraina mungkin yang teman-teman ingat terjadi pada awal-awal tahun atau di Februari tahun 2022. Terus berlanjut terjadi harga pangan yang cukup tinggi waktu itu yang emak-emak mungkin ingat pada tahun 2022 ya. Itu terjadi minyak yang langka waktu itu yang kita harus mengantri di Indomaret. Nah, lampu mati lagi saudara-saudara. Gimana yang lain mendengar? Lantai 3 lampu mati terus. Aman. Oke, aman. Kita lanjutkan. Saya mendongeng inflasi di 3 tahun terakhir ini. Di tahun 2022 ini cukup cukup tantangannya cukup berat, baik itu dari yang karena krisis dari perang Ukraina. Kita beranjak di tahun 2023. Di tahun 2000 ini di bulan September, seingat saya ini ada kenaikan BBM waktu itu. Kenaikan BBM yaitu Pertalite yang awalnya 6.000 menjadi 10.000 kalau masih ingat saya. Terus kondisi itu diperparah di awal Januari 2023 yang menyebabkan inflasi tahunannya menjadi 6,56 itu, yaitu kalau teman-teman ingat terjadi kenaikan PDAM. Oke. Karena kenaikan PDAM, inflasi Kota Surabaya seakan-akan terbakar ya. 6,56. Nah, itu berangsur-angsur turun, terjadi perbaikan harga
Eh, Terus kita memasuki tahun 2024. 2024 ini kondisinya cukup bagus, kondisinya lebih lebih bagus. Namun di akhir-akhir bulan ini, 3 bulan terakhir, kondisi perekonomian cukup lesu menurut pedagang, makanya menyebabkan untuk inflasinya Indonesia ya, inflasi nasional itu 3 bulan terakhir ini mengalami deflasi. Untuk Surabaya terjadi 2 kali deflasi dan 1 kali, dan bulan terakhir bulan kemarin bulan Juli mengalami inflasi yang tipis 0,10. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, nah, dari cerita dongeng saya tentang inflasi tadi, mana yang sebenarnya yang bagus ya? Antara inflasi atau deflasi. Oke, mungkin ada yang berpendapat. Lanjut ya, nggak mau yang berpendapat ternyata. Oke, eh, kebanyakan kita mungkin lebih senang deflasi ya, teman-teman ya. Oke, dengan pendapatan PNS yang tetap, kalau harga murah otomatis kan lebih senang. Wah, biasanya gak iso tuku lombok sakmene oleh lombok sakmene, wah kan lebih senang ya. Tapi deflasi belum tentu baik, inflasi belum tentu buruk. Oke, itu mungkin pengantar dari saya. Coba kita bedah satu persatu tentang teorinya ya teman-teman ya. Oke, ini teorinya. Inflasi saya awali dari teorinya harga keseimbangan. Sebenarnya harga itu tercipta dari demand dan supply. Demand itu permintaan dan supply itu penawaran. Ketika demand dan supply itu bertemu akan menghasilkan harga keseimbangan. Atau kalau bahasa wong pasar harga nyang-nyangan ya. Antara permintaan dan penawaran ketemu akhirnya ada di harga keseimbangan. Yang dimaksud di sini demand dan supply-nya juga bukan demand supply yang individu ya, tapi sudah menjadi agregat demand dan agregat supply. Oke, teori harga keseimbangan ini menjadi dasar untuk kita menjelaskan tentang yang terjadinya inflasi. Ada 3 mungkin ya, ada 3 penyebab inflasi yang kita bahas satu persatu. Yang pertama itu demand pull inflation, yang 2 cost plus inflation, yang ketiga karena ekspektasi inflation. Kita awali dengan demand pull inflation. Demand pull inflation ini terjadi karena adanya permintaan melebihi penawaran. Oke, kalau orang ekonomi biasanya menjelaskan itu pakai grafik gini ya. Dari grafik ini terjadi pergeseran demand, yaitu mulai dari D1 menjadi D menjadi D1. Nah, yang awalnya permintaannya misal dengan yang dimintai dengan harga P, maka dengan permintaan meningkat, maka grafik bergeser menjadi sebelahnya, menjadi yang dimintai 1, harga naik menjadi P1. Nah, ini terjadi karena mungkin ya, karena misalkan hari raya ya. Hari raya yang dulunya awal-awal bulan sebelumnya tidak beli baju karena permintaannya naik maka harga baju naik. Jadi karena permintaan maka inflasi naik. Itu yang penyebab pertama. Penyebab kedua karena kenaikan biaya produksi atau bisa disebut cost push inflation. Inflasi terjadi karena meningkatnya biaya produksi menyebabkan jumlah yang diproduksi menurun karena biaya produksinya meningkat, misalkan karena kenaikan BBM misalkan. Karena kenaikan BBM maka biaya produksinya meningkat, menyebabkan produksinya itu turun. Karena produksinya turun maka harga yang ditawarkan mengalami kenaikan. Ini bisa digambarkan dengan pergeseran kurva dari S menjadi S1. Yang awalnya yang diproduksi itu V menjadi V1, maka harganya berubah menjadi P menjadi
P1. Mungkin dari sini teman-teman bisa dipahami ya, ada dua yang penyebabnya karena tarikan permintaan sama dorongan biaya. Terus ada selanjutnya penyebab inflasi berikutnya ada ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi ini disebabkan mungkin karena mungkin ya gini ya, karena persepsi dan harapan masyarakat terhadap inflasi di masa depan. Mungkin ini ibu-ibu ya. Jadi jenengan waktu harga minyak goreng naik waktu tahun 2022 ya. Orang kan kalap ya. Di Indomaret ada stok datang langsung dia antri ya. Padahal pemerintah sudah mengemukakan bahwa minyak goreng itu aman. Tapi karena pengalaman masa lalu, berapa hari yang lalu minyak itu langka, maka eh, nemu minyak goreng langsung diantreni ngono kan. Nah, itu karena ekspektasi inflasi. Beberapa bulan ini mungkin kita membaca berita bahwa gaji PNS itu naik ya. Entah itu dari Bapak Presiden kita Bapak Jokowi maupun dengan Pak Erlangga Hartarto beberapa kali menyebutkan bahwa nanti di Agustus ini akan ada pengumuman gaji pegawai negeri akan naik. Nah, itu menjadi ekspektasi inflasi yang beberapa bulan ini inflasi itu lesu, bisa dibilang inflasi dengan apa ya namanya move berita-berita baik itu bisa mendongkrak inflasi ekspektasi masyarakat. Oh, dengan kenaikan gaji maka transaksi akan meningkat menyebabkan ekonomi lebih baik berputar menjadi ekspektasi inflasi. Ada dua jenis ekspektasi inflasi, ekspektasi karena adaptif yang dari yang masa lalu, dari apa itu eh, eh, pengalaman masa lalu, misalkan misalkan anak sekolah ya sudah sudah dipastikan bahwa anak sekolah ajaran baru itu di bulan Juli dan Agustus, maka Bapak Ibu sekalian, maka seragam itu pasti mahal di sekitar bulan itu, di bulan Mei ya kan. Makanya untuk mengakalinya menjadi adaptif biar nggak terkena inflasi, bisa dibeli di bulan-bulan yang rawan dari kena inflasi itu. Mungkin itu dari ekspektasi inflasi. Oke, teori selanjutnya ini tentang kuantitas uang, teori kuantitas yang ditulis sama atau yang dikenal dengan teorinya Irving Fisher. Yalah, mati marah. Oke, saya lanjut. Lantai 3 mati lagi. Saya lanjut ya teman-teman ya. Ya apa-apa ya. Oke, teori Irving Fisher ini rumusnya gini, MV sama dengan PT. M itu sama dengan money supply atau jumlah uang beredar. V itu velocity of money, itu kecepatan peredaran uang. P itu tingkat harga atau price. T itu volume transaksi. Oke, dari ini, jadi inflasi itu dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, kecepatan peredaran uang, dan volume transaksi. Bisa dari teorinya Pak Irving Fisher ini menyatakan itu. Dari jumlah uang beredar meningkat, menyebabkan inflasi akan meningkat dan menurunkan nilai tukar mata uang. Jika rupiah melemah terhadap mata uang asing, maka harga impor akan meningkat. Ini yang disebut dengan inflasi impor atau imported inflation, menyebabkan inflasi akan naik. Sebaliknya, inflasi yang tinggi di Indonesia dapat membuat tukar rupiah semakin melemah, inflasi mengoreksi pendapatan real kita. Kecepatan beredar uang mengacu pada beberapa yang sering uang berpindah tangan dalam satu periode tertentu. Jika kecepatan beredar uang meningkat, artinya uang lebih aktif digunakan untuk transaksi dan ini dapat mempercepat inflasi.
Nah, ini yang mungkin yang kita sering alami waktu waktu Lebaran ya teman-teman ya, Lebaran itu kan uang yang beredar itu lebih banyak. Orang yang biasanya nggak dapat bonus itu dapat bonus. Pak Ikhwan yang biasanya eh, di dompet itu ya ada TK 13 ya. Akhirnya kan jumlah uang beredar itu lebih banyak. Nah, itu menyebabkan tingkat inflasi gitu teman-teman. Nanti ada bonusan lagi, ya itu jumlah uang beredar maka inflasi. Saya lanjutkan, ini kurva Philip atau sering disebut trade-off antara pengangguran dan inflasi. Oke, ini ada hubungannya dengan Pak Wahyu ini. Trade-off ya, trade-off itu kayak gini, trade-off itu kayak misalkan pakai sarung ya, yang ditarik atas, yang bawah kelihatan, yaitu trade-off. Atau yang di bawah ditarik, yang atas kelihatan. Atau saling meniadakan. Nah, itu namanya trade-off. Oke, dengan kurva ini bisa dilihat dengan naiknya permintaan agregat dan maka sesuai dengan teori permintaan jika permintaan naik maka harga akan naik. Maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja. Asumsi tenaga kerja merupakan satu-satu input yang dapat meningkatkan output. Akibat dari peningkatan tenaga kerja, maka naiknya harga inflasi dan pengangguran berkurang. Jadi, kalau ingin menekan inflasi, maka antara pengangguran dan inflasi ini terjadi kayak saling uh, trade off tadi ya. Jadi misalkan mau pengangguran turun, maka inflasi pasti naik. Kenapa demikian? Dengan inflasi, maka uh, akan mendorong permintaan akan barang. Permintaan agregat tadi dengan permintaan meningkat agregat, maka banyak pengusaha yang merekrut orang-orang untuk melakukan tenaga kerjanya gitu, meningkatkan tenaga kerjanya, maka volume produksinya meningkat. Karena volume produksinya meningkat, sehingga pengangguran bisa ditekan. Jadi antara pengangguran dan inflasi itu saling atau slope-nya negatif ya, kalau tipnya negatif gitu ya. Lanjut teori berikutnya. Ini teori Keynesian. Kalau teori Keynesian ini eh, antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu slope-nya positif atau saling positif. Jadi kalau menurut teori Keynesian itu banyak ya dari tokoh-tokohnya banyak. Salah satunya Keynesian ini ada Harold Tomar, mungkin teman-teman yang lagi ambil ekonomi, Bapak Anil, Bapak Yusril yang lagi ambil S1 ekonomi bisa mendalami ini. Teori Keynesian ini banyak tokohnya, tapi inti dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ketika inflasi meningkat, uh, menurut pandangan Keynesian, inflasi yang diakibatkan oleh permintaan agregat yang tinggi atau demand pull yang tadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Maka untuk memenuhi permintaan tersebut, produsen meningkatkan kapasitas produksinya. Oke, itu paham. Namun jika inflasi ini tidak dikendalikan, bisa menyebabkan ekspektasi inflasi yang tinggi dan spiral inflasi yang merusak ekonomi. Nah, agregat supply dapat meningkatkan GDP karena lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan di pasar. Jadi kalau inflasinya tinggi, ya kan, sebenarnya kalau Pemkot kan nggak suka ya kalau inflasi lebih tinggi. Tapi kalau Pemkot sukanya inflasinya rendah tapi pertumbuhannya tinggi, ya nggak bisa. Jadi untuk mendorong perekonomian itu dibutuhkan inflasi. Ya, gitu ya. Kalau di bukunya apa itu Samuelson yang tadi, yang waktu saya belajar, di bukunya Samuelson itu memberikan analogi kayu bakar ya atau penerangan. Jadi kalau inflasi itu diibaratkan kayu bakar yang ada apinya ya. Jadi kalau 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 ingin kayu bakarnya terang gitu ya,
maka eh, apinya harus ditambah gitu kan. Apinya harus ditambah. Tapi kalau terlalu besar apinya, maka dia akan membakar rumahnya gitu kan. Maka eh, sedangkan sebaliknya kalau kalau apinya itu terlalu kecil, maka tidak menghasilkan penerangan pada rumah tersebut. Itu analogi dari yang ada di bukunya Samuelson. Jadi untuk inflasi ini, inflasi harus terjaga. Makanya timnya namanya pengendalian inflasi, bukan penurun inflasi. Jadi inflasi ini ibarat ibarat api yang tadi harus dikendalikan biar bisa memberikan penerangan, bisa memberikan kehangatan bagi perekonomian yang ada di Surabaya. Jadi nggak boleh mati-mati juga. Makanya waktu Surabaya mengalami deflasi 2 kali waktu itu, atau yang Indonesia sekarang sudah 3 kali deflasi, maka itu menjadi warning ya. Jadi warning bagi kita, bagi bahwa ekonomi itu lesu gitu ya. Yang bisa teori-teori ekonomi, pakar-pakar ekonomi menyebutnya itu dengan ekonomi yang melambat, dengan api api ekonominya meredup, maka memberikan penerangan pada perekonomian itu lebih gelap gitu kan. Maka inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini harus diatur gitu kan. Jangan sampai terlalu menyebar, terlalu mendorong pertumbuhan tapi inflasinya lebih tinggi gitu. Mungkin menjadi topik berikutnya Mbak Tia atau teman-teman yang mengurusi ini SKAK ya bisa mengkuat di balik pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya gitu. Mungkin bisa narasumbernya dari Pak Anil, ahli pertumbuhan ekonomi gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini yang kemarin dikhawatirkan sama teman, sama tokoh-tokoh ekonomi, terjadi deflasi spiral. Jadi 2 kali mengalami deflasi pada waktu itu di Kota Surabaya atau di Indonesia sudah 3 kali ini mengalami deflasi dengan dicurigainya terjadi daya beli turun. Dengan daya beli turun, maka orang untuk enggan atau uh, untuk berbelanja ya, jadi harus menahan uangnya, maka transaksi sepi. Dengan transaksi sepi, maka mati lagi lampunya. Penjual menurunkan harga, terus pemilik usaha rugi. Dengan penjual menurunkan harga, yang harusnya dia mendapatkan untung, dia jual rugi, maka pemilik rugi. Karena pemilik usaha rugi, maka terjadi PHK massal. Dengan PHK massal terjadi pengangguran. Nah, dengan pengangguran menyebabkan daya beli turun. Itu yang disebut deflasi spiral. Jadi beberapa bulan ini kita sering mendengar terjadi PHK massal di beberapa tempat yang semoga saja tidak sampai merambah ke Kota Surabaya. Itu yang dikhawatirkan sama kita waktu kalau kita baca di surat kabar ya bahwa banyak pengangguran, apakah terjadi karena daya beli turun menyebabkan deflasi yang 3 kali berturut-turut itu, maka itu deflasi spiral. Saya lanjutkan. Selamat datang Bapak Ali. Selain deflasi spiral, ada namanya inflasi spiral. Ini yang juga perlu diwaspadai sama kita semua. Kalau buruh itu sering menuntut kenaikan gaji yang UMR, yang waktu itu saya datang sama Mbak Wahyu dengan Mas Warudin, yang buruh itu naik terus gajinya ya teman-teman ya. Nah, kalau itu sering dituruti terus, maka dia akan menyebabkan biaya produksi itu naik. Kalau biaya produksi naik, seperti yang tadi di cost push inflation, di teorinya cost push inflation, maka biaya produksi naik, maka perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya, dia akan turun. Produksi akan turun, maka harga pasar
harga barang yang ada di pasar akan naik yang sesuai dengan teorinya yang tadi cost plus inflation. Harga barang naik, maka buruh harus memenuhi kebutuhannya, maka berikutnya buruh menuntut lagi kenaikannya. Nah, muter ya kira kan tentek kan ya. Nah, itu namanya inflasi spiral. Oke, lanjutkan. Yang lantai 3 fokus. Nah, dari cerita saya tadi ya, teman-teman ya, saya dongeng tentang perkembangan inflasi, terus teori-teorinya. Mana yang bagus sih sebenarnya ya? Mana yang bagus antara inflasi atau deflasi, gitu. Nah, pemerintah melalui kesepakatan rapat Komisi 11 DPR yang menjadi acuan di apa itu APBN 2025, maka pertumbuhan ekonomi ini ditetapkan di kisaran target pertumbuhan ekonomi di kisaran 1% sampai 5,5%. Sementara target inflasinya itu di kisaran 1,5% sampai 3,5%. Atau target inflasi 2,5% plus minus 1. Nah, itu kesepakatan dari apa itu ekonomi makro era APBN 2025 dengan kalau masih di rentang itu masih aman gitu ya, masih pertumbuhan ekonomi masih terjaga. Bagaimana dengan Kota Surabaya? Apakah masih memenuhi target inflasi ini? Gitu, gitu. Inflasi Kota Surabaya YoY terakhir di bulan Juli kemarin itu masih 2,20. Gitu. Paham? YoY 2,20. Jadi masih di target inflasi. Bagaimana prediksinya di tahun 2000 di bulan Desember? YTD-nya, year to date-nya Kota Surabaya itu 0,89, ya kan? Ya, 0,8 lah, 0,9. Dengan target itu kalau misalkan dibuat gampang-gampangan ya, nanti kalau ini kan di bulan Juli ya. Bulan Juli kalau dibuat gampang-gampangan nanti di Desember misalkan 2 kali lipatnya ya dari 0,9, maka target inflasi Kota Surabaya bulan Desember diperkirakan itu ya sekitar 2%-an tadi ya. 0,8 atau 1,8 lah. Jadi masih masuk dalam target inflasi. Tapi memang cukup cukup rendah gitu. Gimana Mbak Lucy? Lanjut ya. Lanjut ya. Saya masih mendongeng ini. Nah, bagaimana angka inflasi tercipta? Angka inflasi tercipta menurut teori sebenarnya ada dua, yaitu ada dua pendekatan, yaitu dengan deflator GDP atau indeks harga produsen yang kita juga melakukan surveinya, teman-teman tim harga, saya ucapkan terima kasih sudah berjibaku untuk mengumpulkan harga produsen yang cukup sulit, yang harus kita penuhi target komoditasnya. Nah, untuk mengukur inflasi sebenarnya ada dua dengan IHP. IHP ini mengukur harga seluruh barang jasa yang diproduksi. Yang kedua dengan IHK atau Consumer Price Index atau mengukur harga barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Oke. Namun sebagai mungkin teman-teman yang melanjutkan S1 atau teman-teman adik-adik saya magang bisa menggunakan dua apa itu angka ini, dua indikator ini untuk menjadi skripsi atau tesisnya. Jadi IHP ini didapat angkanya itu angka nasional ya, tapi secara tribulanan. Jadi angka tribulanan. Kalau IHK ini ada dari per kabupaten dan dari nasional, dan secara bulanan. Teman-teman bisa melakukan riset di sini, menghubungkan apakah terjadi hubungan antara IHK dengan IHP. Nah, mungkin bisa melakukan pendekatan menggunakan error correction model yang belajar time series ya teman-teman ya.
Ada namanya error correction model atau namanya Granger causality. Nah, itu bisa mengukur hubungan antara kedua indikator, apakah terjadi yang searah atau terjadi beda arah atau terjadi lag yang tidak berkesesuaian. Ya. Nah, maka ini bisa menjadi ide untuk menggarap skripsinya. Oke, itu. Nah, selanjutnya ini mungkin ringkasan dari proses bisnisnya dari IHK. IHK itu diawali dari SPH. Jadi teman-teman yang semua yang ada di BPS Kota Surabaya sebagai pelaku SPH tahun 2022 sebagai itu pengawas ya, Mas Rudi masih ingat, kita harus berjibaku selama 1 tahun untuk mengawal ini SPH. Petugas SPH pada waktu itu sebanyak 75 orang, meliputi 25 pengawas yang dari organik dan 50 PML pencaca dari mitra dengan beban tugas mati maneng. Lantai 3 lagi pusing, lampu mati terus. Nyala maneng. Ya oh. Enggak. Kurang daya enggak. Mungkin. Bukti ini kapanane, Mas. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, gas. Wah. Oke, gas. Nah, SPH. Masih kita masih berdong SPH ya teman-teman ya. SPH ini menghasilkan namanya paket komoditas atau sekeranjang komoditas yang di apa itu yang nantinya disurvei sama teman-teman harga yang harga rutin menghasilkan SBA menghasilkan 390 komoditas. Selain 300 komoditas, SBA juga menghasilkan diagram timbang atau bobot komoditas. Teman-teman yang saya hormati, masih mendengarkan saya? Kira-kira dari pelaku SBH mana yang bobot yang terbesar, teman-teman? Ada yang tahu? Enggak ada. Oh, katanya Mas Haris beras. Bukan Mas Haris, bukan beras. Listrik. Wah, itu listrik. Listrik. Nah, bobot SBH yang terbesar kita listrik ya, teman-teman ya. Disusul BBM, bensin, terus 10 besar yang lain ada apa itu sekolah, kuliah itu juga masuk 10 besar, saya ingat. Di listrik dan bensin ini kayaknya terjadi pertukaran ya. Jadi kalau di SBH sebelumnya itu nomor satunya itu bensin, nomor 2-nya listrik. Kalau sekarang kebalikannya gitu. Selain input dari IHK itu ada namanya STRAP, STR PBS. Nah, kok PBS? Sekarang asisten. STR ABS sekarang. Bukan STR PBS, STR ABS. Survei tarif rumah, asisten rumah tangga, dan sekolah. Ini dilakukan setelah SBH untuk membentuk frame dari HK4 dan HK5. Atau harga konsumen untuk yang sewa kontrak dan 5 untuk yang asisten dan babysitter. Selain STR-ABS, survei pendukungnya ada namanya SWPB, survei volume penjualan eceran beras. Ini dilakukan selama sebanyak 2 kali, itu di bulan yang kemarin di bulan April dan nanti kita akan lakukan insya Allah di bulan September. Tujuan dari SWPB ini untuk membentuk bobot dari kualitas beras yang ada di pasar dengan bobot pasar yang
banyak berasnya gitu ya. Nah, ini dilakukan 2 kali. Ini dilakukan karena apa namanya itu panen raya. Jadi saya nunggu info dari Mas Kolis ini. Surabaya ini panen rayanya kapan ini ya? Itu kan. Saya kemarin nanya Mas Kolis, katanya September Mas gitu. Nanti saya lakukan nanti insya Allah di bulan September. Terus survei pendukung lainnya ada namanya survei volume komoditas (SVK). SVK ini dilakukan sama dengan PPB untuk membentuk bobot dari komoditas-komoditas spesifik seperti cabai, terus ada alat elektronik, HP, terus AC dan lain-lain. Itu membentuk bobotnya namanya SVK. SVK ini dilakukan selama 1 tahun sekali. Ini dilakukan nanti bersama dengan SPPB yang semester 2 nanti di bulan September. Berikutnya ada namanya SHK, relatif harga. SHK ini ada macam-macam. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman harga yang sudah melakukan survei rutin. Ada namanya HK1 ya teman-teman ya. HK11 itu dilakukan secara bulanan. HK12 itu 2 mingguan. HK11 mingguan, HK12 2 mingguan. Ada namanya HK21. 21 itu bulanan, itu dilakukan 3 hari biasanya di tanggal 15, 16, 17 atau biasanya geser-geser ya, geser-geser antara tanggal itu. Ada terus dari HK21 ada HK22. HK22 ini juga bulanan, ini dilakukan sampai tanggal 15. Ada HK3. HK3 juga bulanan, ini dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 10. Oke. Tanggal 10, terus ada HK4. HK4 ini tentang sewa kontrak rumah. HK5 tentang asisten rumah tangga dan babysitter. HK6 ini tentang sekolah, tarif sekolah, SD, SMP, SMA, dan kuliah nanti di bulan ini, bulan Agustus. Selain dari SHK yang kita kumpulkan itu akan membentuk relatif harga ini teman-teman ya. Jadi relatif harga selain data SHK ini ada namanya data administratif dari tarif PLN, Pertamina, tarif pulsa dari Kemenkominfo, ini tarif pulsa ya teman-teman. Ini kita masih dibantu sama BPS Pusat untuk tarif PLN, terus pulsa itu juga masih dibantu sama pusat. Dari inputan tadi diproses menghasilkan namanya indeks harga konsumen atau menjadi inflasi ya teman-teman ya. Terus pengguna datanya itu dari internal BPS, dari neraca, biasanya dari harga produsen, eksternalnya itu dari Bank Indonesia, Bulog, Bappenas, Pemkot juga gitu. Mungkin itu ringkasan, mungkin saya lanjutkan untuk lebih detailnya. Nah, bagaimana inflasi itu? BPS mengukur inflasi dengan menggunakan indeks harga konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang konsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dan paket barang dan jasa IHK dilakukan atas dasar survei biaya hidup. Monitoring perkembangannya dilakukan secara mingguan, 2 mingguan, dan bulanan. Oke, ini ringkasan lagi juga sama yang saya ceritakan tadi. Jadi survei harga konsumen diawali dari survei biaya hidup yang terakhir kita lakukan di tahun 2022. Survei biaya hidup ini menghasilkan pola konsumsi masyarakat atau yang kita dapat itu paket komoditasnya. Dari paket komoditas ini ada bobotnya masing-masing itu ya. Namanya diagram timbang adalah dari komoditas menghasilkan nilai konsumsi dasar atau P0 kali V0. Dari SBH ini paket komoditasnya itu dipantau secara periodik, ada mingguan, 2 mingguan, dan bulanan yang tadi saya jelaskan dalam survei harga konsumen. Dari harga konsumen ini
menghasilkan relatif harga. Relatif harga ini dari relatif harga akan menghasilkan IHK. Mungkin ringkasannya seperti itu. Detailnya seperti ini perhitungannya. Perhitungan diawali dari menghitung RH. RH itu membandingkan harga yang sekarang dibandingkan harga yang sebelumnya, gitu ya. RH setelah RH ketemu akan menghasilkan nilai konsumsi atau NK. NK ini dihasilkan dari RH yang tercipta yang tercipta di bulan ini dikalikan dari NK bulan sebelumnya dibagi 100. Setelah ketemu NK, maka kita menghitung IHK-nya. IHK itu didapat dari NK yang sekarang, NK bulan yang sekarang, dibagi dengan NK0 atau NK hasil dari SBH. Menjadi IHK pada bulan ini. Setelah ketemu IHK, maka menghitung inflasi. Inflasi adalah perubahan IHK atau yang lebih dikenal dengan inflasi atau inflasi dapat dihitung dengan membandingkan IHK periode ke N dengan IHK periode sebelumnya. Itu rumusnya. Jadi itu alur dari perhitungan IHK secara simpelnya seperti itu. Oke, cakupan SHK. SHK ini dilakukan di 38 provinsi dengan yang sekarang di tahun dasar yang baru ini ada di 150 kabupaten kota. Gitu ya. Jadi yang dulu Jawa Timur itu ada 8, sekarang menjadi 13, menjadi 11. Ketambahan Tulungagung, Bojonegoro, Gresik. Ya, benar ya. Untuk lali. Nah, oke. Dari SHK ini diklasifikasikan menjadi 11 kelompok pengeluaran dan 43 subkelompok pengeluaran. Kelompok pengeluarannya itu mulai 01 ada makanan minuman, pakaian, nomor 2 pakaian dan alas kaki, yang sampai yang 11 itu perawatan pribadi dan jasa lainnya. Oke, ini waktu Bapak Ibu mengkoreksi BRS IHK selalu muncul tabel ini. Jadi tabel ini disajikan ada namanya apa itu namanya tingkat inflasi M2M, tingkat inflasi Y2D, tingkat inflasi Y-on-Y, dan andilnya ya, andil M2M dan andil Y-o-Y dalam kelompok pengeluaran tadi dari makanan minuman sampai dengan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Oke, untuk bulan Juli ini terjadi inflasi bulanan atau M2M itu sebesar 0,10. Terus YoY-nya tadi 2,20, YTD-nya 0,82 dengan andil bulanannya 0, oke, itu penyajian inflasi yang tadi saya bilang. Jadi ada inflasi bulanan atau M2M. Inflasi M2M ini bulanan mencerminkan persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan sebelumnya. Jadi bulan misalkan M2M-nya tadi bulan Juli itu membandingkan yang dengan bulan sebelumnya, bulan Juni. Kalau inflasi tahun ke tahun atau YoY ini merupakan persentase perubahan IHK pada bulan berjalan terhadap IHK periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi misalkan Juli ini dibandingkan Juli tahun 2023. Nah, inflasi tahun kalender atau YTD, inflasi tahun kalender adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember pada tahun sebelumnya. Jadi kalau YTD ini menunjukkan kinerja dari pengendalian inflasi atau dari kinerja dari inflasi itu eh, perbandingannya misalkan YTD di bulan Juli, maka Juli ini dibandingkan dengan bulan Desember. Nah, ini cara membacanya. Inflasi bulan Juli, inflasi bulanan itu sebesar 0,10. Itu artinya pada bulan Juli rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat naik sebesar 0,10% dibandingkan bulan Juni tahun 2024.
Selanjutnya di tahun inflasi tahunan sebesar 2,20, artinya pada bulan Juli rata-rata harga barang dan jasa dikonsumsi masyarakat naik sebesar 2,20% dibandingkan bulan Juni ini ya, Juli tahun 2023. Kalau inflasi tahun kalender YTD sebesar 0,82, ini artinya pada bulan Juli tahun 2024 rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat naik sebesar 0,82 dibandingkan bulan Desember tahun 2023, atau salah kurun waktu Januari sampai Juli 2024 tingkat harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat naik sebesar 0,82. Oke, itu cara pembacaan dari tabel yang tadi. Ini dari andilnya. Andil itu adalah besaran nilai perubahan indeks atau inflasi deflasi yang terjadi setiap bulan. Sesungguhnya merupakan gabungan sumbangan atau andil dari jenis barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan yang bersangkutan. Setiap komoditas yang mengalami fluktuasi harga tersebut dapat diketahui besarnya sumbangan andil terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu kota atau secara nasional. Tadi itu saya ilustrasikan yang di sebelah kanan ya, ada anak-anak yang membawa puzzle, nah, kan? Kalau ngomong puzzle jangan itu ya, ngomong puzzle. Jadi inflasi 0,10 itu terbentuk dari puzzle-puzzle yang saling menyokong terbentuknya dari inflasi 0,10 itu. Jadi dari 11 kelompok pengeluaran itu membawa andil masing-masing yang akhirnya membentuk menjadi angka inflasi itu. Mati maneng. Setannya aku yang balik. Oke, saya lanjutkan. Lantai 3 lampu mati lagi, saya tinggal, nggak apa-apa. Nah, ini cara membaca andil. Ya, misalkan ini, inflasi kelompok pendidikan itu kan 1,24 ya. 1,24% memberikan andil 0,11 secara bulanan pada inflasi kota Surabaya. Nah, gitu, itu cara membaca andil. Jadi andil itu ya kayak yang tadi saya jelaskan dari puzzle itu. Dari puzzle-puzzle itu dari kelompok masing-masing komoditas yang dikelompokkan menjadi kelompok pengeluaran, ini memberikan andil dari masing-masing kelompok itu membentuk angka inflasi. Oke, ini terakhir dari saya. Mungkin ini saya ambil slide-nya dari slide-nya BI. Ya. Jadi untuk koordinasi pengendalian inflasi itu ada beberapa pihak yang stakeholder ya, dari Bank Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian lembaga. Nah, ini yang berkepentingan untuk mengendalikan inflasi. Kalau di pemerintah daerah ada yang kita kenal dengan tim pengendali inflasi atau TPID ya teman-teman. Atau yang di pusat juga ada TPID yang rutin melakukan rapat itu di hari Senin pagi yang selalu dipimpin oleh Pak Tito Karnavian ya. Itu yang selalu memimpin di Kemendagri, memimpin TPID secara nasional. Ya, Bank Indonesia ini mengendalikan inflasinya dengan menggunakan instrumen moneter yang sering kita tahu tentang suku bunga. Terus ada namanya apa itu jumlah uang beredar yang tadi ya di teorinya teori kuantitas, jumlah uang beredar, ada namanya market operation itu dengan menggunakan apa itu namanya apa itu jenis lali aku obligasi atau surat utang negara itu dengan menggunakan itu. Kalau di pemerintah daerah, di pemerintah pusat ini menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu tidak hanya soal pajak ya teman-teman, atau pajak atau distribusi, itu bisa menggunakan regulasi tentang itu distribusi, memperlancar distribusi, atau yang ekspektasi inflasi ini yang tadi saya jelaskan Pak Erlangga Hartarto dan Pak Jokowi ini coba mempengaruhi pasar dengan melakukan ekspektasi inflasi dengan mengumumkan gaji pegawai yang naik yang di bulan Agustus. Nah, itu
cara dari ekspektasi inflasi itu. Sebenarnya belum naik, tapi sudah di woro-woro ke masyarakat biar ekonomi ini lebih bergairah gitu ya. Nah, terus dari kementerian atau lembaga ini kebijakan sektoral bisa bulog ya, yang sering rapat dengan kita, ada bulog, ada kalau di Surabaya ada RPH, itu dengan kebijakan sektoral untuk melakukan produksi atau melakukan distribusi yang lebih baik untuk mengendalikan harga dari komoditas tertentu itu. Oke. Terus ada namanya inflasi inti. Inflasi inti ini dikendalikan sama kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Dari upaya-upaya itu akan menghasilkan inflasi atau IHK itu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya teman-teman. Mungkin kita perdalam lagi dengan diskusi. Oke, saya kembalikan dengan ke Mbak Lucy dulu. Baik, terima kasih Mas Fajar atas materi yang luar biasa. Baik, sesi diskusi dan tanya jawab kita buka nih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Pak Iwan mau nanya Pak Malusi. Ngaco Pak Iwan. Oh, Mas Iwan. Ya, monggo Mas Iwan. Monggo Mas Iwan pertanyaannya. Mas Iwan nggak jadi ya? Bertanya Nggak jadi. boleh? Oh, boleh Oke. Mbak Septa. Kita tos dulu Mbak Septa. Oh iya Mas, jelas Mas. Enggak, tapi aku karena ini apa izin bertanya ya Mas Fajar, karena lagi ngitung Iya. PDRB, jadi ini lagi pas-pasnya ya momennya gitu. Iya. Jangan susah-susah Mbak. Enggak Mas, aman-aman. Jadi gini, kalau ini kan emang dari hitungan kita IHK-nya kan deflasi ya, deflasi sampai 3 kali. Jadinya kan kita harus membuka fenomena ya Mas ya. Maksudnya itu kenapa Iya. sih ini akibatnya di mana dan lain sebagainya. Kalau saya tuh boleh menceritakan secara nasional, deflasi 3 kali ini kan seakan-akan menurut pengamat ekonomi itu kayak apa ya, disembunyikan gitu penyebabnya oleh pemerintah gitu ya. Karena dari beberapa indikator itu menunjukkan sebenarnya ini mungkin daya beli masyarakatnya yang turun gitu. Salah satunya dari penjualan mobil yang turun, terus dari properti juga turun, terus PMI, manufaktur Indonesia itu juga turun, permintaannya indeksnya turun kayak gitu. Terus suku bunga itu kemarin juga naik bulan Maret gitu kan ya. Nah, Iya. sebenarnya kalau menurut jenengan yang suhunya inflasi gitu Mas. Kalau Aduh. untuk Surabaya ini sebenarnya gimana gitu loh Mas fenomenanya gitu. Ya, mumpung kita internal ya, saling bisa jujur-jujuran. Jadi saya juga Iya. gambarin untuk ke PDRB itu juga bisa jujur-jujuran. Gitu, Mas. Nah, Iya. nyuwun tanggapannya Mas Fajar. Waduh. Sebenarnya kita kan diskusi ya Mbak Septa ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Mungkin Mbak Septa yang lebih tahu yang suhunya pertumbuhan ekonomi. Iya. Jadi kalau saya lihat di pasar ya beberapa bulan ini memang perekonomian itu kan apa itu pasar itu sepi misalnya. Jadi misalkan dengan jalan-jalan di apa itu pasar Kapasan misalkan ya yang dulu grosirnya baju sekarang itu terlihat sepi. Terus wah Pak Ikhwan ini yang lebih tahu ini. Pak Ikhwan sering dapat curhatan dari pedagang pedagang daging. Mas sepi Mas ini kan. Nah, jawabannya Pak Ikhwan, saya lagi sekolah Bu, kayak biasa sekolah. Nah, tapi ini kan saya kemarin di bulan terakhir di bulan Juli itu kan Surabaya
masih mengalami inflasi dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Yang saya lihat dari datanya kabupaten lain yang ada di provinsi lain, misalkan di Jakarta ya. Jakarta itu di bulan lalu, di bulan Juli itu eh, terjadi deflasi. Itu ternyata karena beras. Beras itu kan bobotnya besar, Pak ya. Bobotnya besar. Di Jakarta, di Jawa Tengah, itu beras di sana itu kayaknya masih stoknya masih banyak. Atau ada gimana ya? Atau beras itu diarahkan ke Jakarta atau gimana? Jadi Surabaya, Indonesia sebagian barat itu rata-rata masih beras masih banyak. Jadi penyumbang penyumbang deflasinya mereka nomor satunya beras. Sedangkan untuk kota Surabaya sebagai kota yang apa itu yang antara, ya kan, kita nggak punya beras saja, apa itu dapat menyongkong perekonomian itu 0,8, 0,7 bro. Dari pertumbuhan ekonomi berapa Mbak? Nah itu, jadi nggak bisa dicukupi dari produksi yang padi yang ada di Surabaya, itu harus dari luar. Maka dengan masa panen yang sudah berkurang ini, Surabaya akhirnya kena imbas, maka beras di bulan Juli ini naik, sudah naik dibandingkan Jakarta yang masih turun. Selain itu di bulan Juli kemarin itu ada yang jadi headline di Jawa Pos ya teman-teman. Pendidikan menjadi biang kerok ya. Yang saya share ke Mbak Septa itu, nah, itu menjadi salah satu dari penyokong dari inflasi di bulan Juli gitu. Kalau di barang-barang lain, insya Allah masih masih relatif hampir sama. Kalau kemarin apa itu Gresik ya, kita bandingkan dengan tetangga kita. Gresik itu deflasi karena eh, apa itu lagi panen bandeng. Jadi bandeng terus cumi atau eh, komoditas perikanan mereka itu memiliki bobot yang besar. Nah, menyebabkan waktu itu panen panen waktu bulan Juli masih panen raya, menyebabkan harga di sana lebih murah sehingga menjadi eh, ngegerek angka deflasinya lebih tinggi di Gresik. Gitu mungkin itu Mbak. Jadi kalau secara umum ekonomi kita, perekonomian masih masih bisa dibilang lesu Mbak. Atau gimana ya? Kalau kalau Bu Amelia kemarin yang sempat saya dengar dirilis itu, jangan, katanya jangan mengartikan lesu karena apa itu deflasi yang terjadi ini karena stok barang makan minumnya ini berlimpah. Jadi terjadi panen raya untuk bawang merah dan padi ya, panen padi yang masih berlimpah itu menyebabkan deflasi secara nasional gitu. Jadi secara Bu Amalia masih masih beranggapan masih positif bahwa bahwa bukan daya beli yang turun, tapi kita masih dilimpahi rahmat oleh Allah menjadi negara yang gemar Ipalo Jinawi, itu katanya Mbak Septa gitu. Mungkin itu. Jadi harus positif, harus optimis kalau ekonomi masih baik-baik aja katanya gitu. Mati mana? Ini pasti anak sesuatu ini. Tinggal dari anu. Oh ya. Gimana Mbak Lucy? Saya kembalikan ke Mbak Lucy. Ya, pas saja saya terpental tadi. Gimana Mbak Septa? Itu tadi jawaban dari
Mas Fajar, sudah cukup Tadi jelas? stabil sih, Mas Kolis. Iya. Siap, Tunggu stabil Mas. bentar. Sangat mencerahkan, Kalau Mbak nggak Lucy. kalau nggak jelas kita selesaikan secara adat di Oh iya, belakang betul, layar, Pak. betul. Di belakang layar ya, Mas, ya, betul. Terus ini Mas Fajar, yang menarik banget itu gini. eh, Kok di Surabaya ini komoditas yang bobotnya tinggi itu adalah listrik sama bensin yang tadi Mas Fajar sampaikan. Padahal pikiran saya saat itu adalah harusnya sih dari sisi makanan. Berarti orang Surabaya ini itu kan hidupnya tidak dari apa ya, primer dia itu berarti bukan makanan gitu. Kok bisa listrik dan bensin gitu Mas? Ceritanya gimana Mas Mas SBH kemarin Mas? Kan saya nggak ada di sini ya, jadi nggak bisa dengar ceritanya. Listrik ya dihitung secara nilai konsumsinya akhirnya ketemunya lebih tinggi gitu, Pak. Eh, atau ya teman-teman SBH bisa membantu saya. Jadi kalau bisa dibilang karena pandemi, karena kita sering di rumah juga enggak, karena di tahun 2018 listrik juga masuk masuk 10 besarnya Surabaya. Gitu. Jadi pengeluaran kita untuk listrik mungkin besar di situ, atau coba dicek kantong-kantong masing-masing dari proporsi pendapatan kita berapa persen yang digunakan untuk beli token. Nah, itu aja. Mungkin Mas Kolis, Mas Kolis dari pendapatan berapa Mas Kolis? 10 juta. Nah, berapa yang untuk proporsi untuk token, untuk BBM? Nah, itu mungkin menjadi tolak ukur kita semua gitu Mbak Yudha. Atau teman-teman SBH lain yang bisa membantu. Komandannya sebenarnya Bu Lili itu SBH itu. SBH. Baik, baik, baik. Seksa, gimana? Sudah bisa diterima jawabannya Mas Fajar? Sudah bisa banget Mbak, matur nuwun sangat Mas Fajar. Nah, coba dicek Mbak Septa dari pendapatannya jenengan 10 juta Oh, untuk listrik berapa? kalau saya rumah Mas sama pendidikan, Nah, rumah masuk karena rumahnya 10 ngontrak. besar Mbak. Sewa kontrak masuk 10 besar Mbak. Kalau nggak salah nomor 4 atau berapa ini? Oh, cocok berarti ya Mas ya. Iya cocok ya. Iya betul. Kalau Oh, Anil mungkin transportasi Mbak. oh Kereta iya itu betul. banyak ya. Bensin berarti ya. Oke, kita lanjut ya Mas Fajar. Enggak lah mati mampu maneng. Bu mati maneng. Ini contoh inflasi Mbak. Listrik Mbak. Kamu mati terus ya Mbak. Hah? Tapi berapa soal dewe itu kan? Itu jeblok nang ini mah. Siap mau loh. Ada pertanyaan di chat Mas Fajar. Wah, cecep. Kenapa nggak langsung aja biar kita saling silaturahim? Ya kita cari apa? Saya sendiri tren inflasi sampai akhir tahun akan seperti apa? Karena saya perhatikan perubahan harga akhir-akhir ini cepat sekali. Wah, ini menjadi skripsi kalau suruh forecasting ini sudah di skripsi nih. Monggo teman-teman yang PKL bisa menjadi ide untuk skripsinya, forecasting untuk
inflasi sampai akhir tahun ya dengan menggunakan indikator makro, mikro, nah, menjadi erupsi ini Mbak Ir. Kalau menurut saya kalau tidak terjadi hal-hal yang perubahan yang besar ya, misalkan BBM naik atau terjadi kayak apa itu kondisi yang di luar yang misalkan bencana atau apa ya. Nah, misalkan kalau tidak terjadi kalau kondisinya sama dengan yang sekarang ya inflasi akan kisaran itu ya, jadi kisaran 1,8 sampai 2% gitu kalau menurut saya. Karena kondisinya ya seperti ini, seperti tidak hal-hal yang tinggi. Misalkan di tahun 2023 kan terjadi kayak lonjakan besar karena adanya BBM di tahun 2000 BBM itu terjadi kenaikan di September tahun 2022, dilanjutkan kenaikan PDAM itu di Januari 2023 yang menyebabkan inflasi melonjak tinggi. Kalau kondisinya sama aja, tidak ada yang hal-hal yang istimewa, tidak ada terjadi kenaikan yang besar, maka saya perkirakan inflasi akan ya sama dengan yang sekarang, tidak ada hal-hal yang shock gitu ya, ada hal yang goncangan yang besar gitu. Mungkin itu Mbak Ir. Wah, aduh Mas Riyadi ini kenapa nggak ngomong langsung aja? Saya senangannya main chat-chatan gini. Dari Mas Riyadi, investasi apa yang kira-kira aman dari gerusan inflasi? Selain Mas, karena Mas zero inflation. Nah, ngomong investasi ya, kan apa itu namanya instrumen investasi itu kan ada macam-macam ya. Ada dari pasar uang, ada juga dari pasar modal, gitu ya. Pasar uang yang kita tahu ada namanya apa itu namanya apa itu jangka panjang itu gimana? Bukan obligasi, pasar uang. Nah, reksadana itu pasar uang. Reksadana itu bukan pasar modal ya teman-teman ya, karena itu reksadana reksadana pasar modal salah salah. Reksadana pasar modal. Oh, lah sing nyimpen duit akeh neng deposito pasar uang. Nah, itu deposito itu investasi yang bisa dibilang aman. Jadi dia menggunakan suku bunga yang mengikuti searah dengan inflasi. Tapi kalau ngomong investasi itu kan eh, harus menghasilkan yang apa ya, yang balik modal yang besar ya. Bisa menggunakan apa itu kalau ingin investasi aktif ya Pak bisa bisa menggunakan saham Mas Riyadi ya, saham-saham blue chip ya kan, dari apa itu Telkom atau apa itu bisa menjadi alternatif investasi. Nah, tapi kalau ingin aman-aman saja kayak saya kan ingin aman-aman aja ya gajinya pas-pasan Mas Riyadi. Nah itu pakai deposito aja cukup Mas Riyadi. Kalau yang lebih lebih tengah-tengah ya reksadana itu Mas Riyadi. Iya. 3.200. Mana ini, Pak? Iya. Tadi pertanyaan dari Mas Riyadi. Ada lagi teman-teman yang ingin didiskusikan? Bawahnya terus Tidak ada. Waduh, apakah benar moto menabung memangkal kaya sedangkan tingkat suku bunga lebih kecil dari laju inflasi? Waduh,
lagu zaman biyen. Apa sih jenenge lagu? Bong bing bung yuk kita nabung. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau jenengan memang tabungan itu tabungan itu kan sebagai apa itu ada motif berjaga-jaga ya teman-teman ya. Jadi ada jenengan nabung pasti ada maksud untuk hal-hal yang berikutnya untuk sekolah atau apa itu nabung tetap 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 penting ya. Jadi tetap tetap penting tapi tabungan itu kan ya nggak bisa mengalahkan inflasi itu nggak bisa. Pasti suku bunga tabungan sama suku bunga apa itu dengan inflasi pasti akan nahan gitu ya. Suku bunga tabungan pasti lebih kecil. Apa itu inflasi sudah naik, suku bunga tabungan pasti nggak dinaikkan. Nunggu berapa itu baru suku bunga tabungan baru mengikuti inflasi. Jadi kalau pingin Mas Riyadi pingin pingin uangnya aman ya ya itu bisnis mobil kan Mas Riyadi bisnis mobil kan. Oh ya beli penghapusan sepeda motor Mas Riyadi biar aman. Jadi menabung mangal kaya ya enggak Mas Riyadi. Itu kan untuk motif berjaga-jaga saja ya. Oke. Deposito itu aman dari CEO Shopee tapi nggak berkembang uangnya stunting. Opo nggak ngerti aku. Nggak tahu saya Mbak Shopee ada depositonya nggak tahu saya. Deposito mending yang aman ya beli di bank ya. Enggak, Langsung ke maksudnya BRI. itu deposito itu memang aman, maksudnya bisa buat nyimpen, tapi uangnya itu nggak berkembang, suku bunganya itu nggak bisa kalau ngalahin inflasi, 3,5%. Nggak, kalau pengen aman ya ke bank aja kan kan BRI ada deposito atau kalau Ya, yang tak pengen ceritain apa itu itu aku pernah soalnya di deposito BRI itu ada namanya tiga tabungan setengah persen, berjangka gitu. Oh, 3,5%, tapi nggak bisa jadi sedikit gitu loh maksudnya, nggak bisa ngalahin sedikit. inflasi. Ya, ya gitu ya. Jadi ya pingin pingin kaya ya, pingin investasi beneran ya di pasar modal. Nah, bisa pakai instrumen saham atau yang reksadana yang lebih aman. Kalau saham itu kan lebih beresiko ya. Reksadana, kalau reksadana ada manajer investasi yang kita beri tugas untuk dia mengelola uang kita diinvestasikan kemana gitu. Nah, yang nggak boleh itu kan yang itu yang kayak swap, terus ada forex, terus ada namanya apa itu yang derivatif, pasar derivatif yang nggak ada uangnya itu hanya angka. Nah, itu yang nggak boleh. Yang katanya apa itu ekonomi Islam itu kan haram ya. Gitu. Gitu. Katanya Bapak Riyadi, Bapak Kadiri itu nggak boleh kalau pasar derivatif. Hmm. Mungkin itu kok bahas kok bahas investasi boleh ya. Mungkin saya lanjut saya berikan ke Mbak Lucy untuk selanjutnya. Oke, Mas Fajar. Bagus, Pak Aris. Nah, ini Mas. Ini sih. Aku karena lampunya iki ya Pak gede. 40.000 saya. Ini pasti rasa di ya masih ada men ada men terus apa pasti tahu
Maaf, saya terlempar lagi. Jadi sudah bisa dicukupkan, Mas Fajar? Oke, sudah nggih, Mbak. Mungkin Mbak, mohon terakhir izin dari sebentar. saya. Oh, ada Oh lagi. ya, Mbak Dia. Mbak Dia atau Mbak Ir? Mbak Ir. Teman-teman lantai 3, minta tolong AC-nya dimatiin dulu ya. Aku kepingin tahu, pakai kipas aja dulu. Minta tolong sekali. Saya mau ngecek kira-kira kalau nggak pakai AC turun nggak? Ya kalau turun info. Jadi AC khusus untuk lantai 3 dimatiin dulu. Oke. Gini. Sampun, sudah Pak. Sudah boleh dilanjutkan, Mbak Lucy. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab tadi, maka selesai pulalah seluruh rangkaian acara SKAK di Jumat kali ini. Semoga acara kita pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal ibadah dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita atas sharing ilmunya yang luar biasa dan juga kepada seluruh peserta Zoom meeting atas partisipasi dan antusiasmenya. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara SKAK selanjutnya. Saya undur diri. Salam sehat dan kompak selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.